Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan event Boncang Bola Virtual Tribun Timur pada hari ini edisi Selasa 18 Mei 2021. Tribuners, pada Bincang Bola Virtual hari ini kita menghadirkan tamu spesial juga dan kita kehadiran pemain senior PSM Makassar. Sudah hadir bersama ruang virtual kita hari ini bersama dengan back andalan PSM. Ada Abdurrahman Sulaiman. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bro Waalaikumsalam. Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak ini, Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat Ya, selalu. sebelumnya dulu karena ini kan mohon maaf lahir dan batin buat Oh, semuanya. betul. Saya untuk Tribuners sekalian juga Ya. kita maaf lahir dan batin. Ya. Minta taqabbal ya Karim, dan untuk semua Tribuners yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Demikian juga untuk Bro Abdurrahman. Lama juga saya tidak berketemu di lapangan. Lama karena betul. Artinya kita hari ini Tribuners mungkin ingin tahu bagaimana perkembangan dengan kondisi back andalan PSM ini, karena tidak salah sudah satu musim kini menghilang. Ya, satu musim lebih. Iya, satu musim lebih, betul. Iya, 2019 Oktober. Kalau tidak salah kita di pertandingan terakhir lawan Persipura ya? Iya, betul. Lawan Persipura di Sidoarjo. Betul. Yeah. Saat itu kemudian alami cedera dan istirahat, betul. Oke, Tribuners, mungkin kita mendengar dulu bagaimana kondisi back andalan PSM ini dengan Bro saja deh. Abdurrahman. Tapi saya persilahkan, mungkin kita bisa ceritakan kondisi selama satu musim lebih itu, aktivitas yang dilakukan, selain mungkin pemulihan apa saja yang dilakukan. Silahkan, Ki. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya cedera itu kan terakhir itu lawan Persipura saya di Liga itu kan. Betul. Habis itu saya pemulihan sampai akhir tahun 2019, memasuki 2020 saya sebenarnya sudah sembuh di situ. 2020 saya sudah sembuh, sudah persiapan yang untuk AFC Cup, sudah persiapan. Tiba-tiba H-1 sebelum berangkat ke Bali. Iya. Ke Bali itu melawan kalau nggak salah Lenok ya, kualifikasi. Iya, betul, ya. Nah, ada game internal yang diadakan sama tim. Pas itu saya salah tumpuan lagi. Nah, salah tumpuan lagi, saya mau balik badan sliding bolanya Giancarlo, tiba-tiba salah tumpuan lagi. Di situ kena lagi. Jadi kan maksudnya sebenarnya sudah sembuh dari bulan 2019 itu, Desember sudah sembuh. Tapi kan pas game internal itu H-1 mau berangkat ke Bali, kena lagi. Jadi bengkak lagi, kaki bengkak lagi, dan saya mulai terapi lagi sampai bulan 3 kalau nggak salah itu Liga, mungkin mau libur kan, Liga libur atau stop bulan 3 kalau nggak salah itu. Jadi saya balik ke Medan dulu. Saya kira kan bulan 3 ini kumpul lagi untuk latihan. Karena kan katanya bulan 3 itu cuma libur 1 minggu, baru mulai lagi Liga. Tiba-tiba COVID, terus Liga stop. Jadi saya juga tidak bisa pulang ke Makassar. Tadinya mau operasi di sana kan, maksudnya di Makassar itu mau operasi bulan 3 itu juga. Tapi dengan kendala dengan COVID kayak gini, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi saya tunggu sampai bisa terbang ke Makassar, baru operasi di sana. Makanya kemarin bulan Agustus apa September ya kumpul lagi tim itu karena Liga kan memulai lagi. Liga memulai lagi, jadi pas di situ kesempatan juga saya langsung bilang sama dokter tim, sama fisioterapi juga, bilang gimana kalau saya operasi saja di sini. Karena kan saya kenanya di sini dan semoga maksudnya bisa terapi lah di sini. Karena kan kalau di Medan saya nggak tahu dokternya yang mana untuk ortopedi yang, karena kan kita olahragawan ini beda operasinya sama orang misalnya orang yang
lututnya yang orang-orang biasa lah maksudnya. Iya. Jadi kan di Makassar itu karena ada dokter saya juga kenal, pemain-pemain PSM juga sudah banyak yang dioperasi di sana, jadi saya memutuskan operasi di Makassar sama terapi. Makanya besok juga saya sudah balik ke Makassar karena biar lanjut terapi lagi di sana Makassar. Jadi Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya latihan mungkin bulan depan atau kapan, jadi saya sudah bisa ikut di tim. Alhamdulillah Ya kalau mungkin mendengar kondisi itu dari ya kondisi dari saya alhamdulillah kondisi saya sekarang sudah mulai bisa jogging, tinggal satu tes lagi karena kan harus ke Makassar, makanya saya duluan ke Makassar cepat-cepat biar ada satu tes lagi itu buat balik badan. Kalau Oh tesnya balik betul. badan ya kalau sudah bisa siksak-siksak udah bisa gabung sama tim. Apa mungkin tes yoyo apa itu ya? Nggak salah ya, kembali berputar Iya, badan itu ya? Itu. iya putar badan yang bentuk Mm-mm. apa no, angka 8. Angka 8. Iya, Oke. Alhamdulillah mendengar iya. penjelasan dari Bro Abdurrahman bahwa kondisinya hari ini alhamdulillah sudah bisa kembali melakukan latihan, sudah Alhamdulillah. jogging gitu ya. Iya, Jadi sambil menunggu mungkin ya tadi Bro Rahman iya, mengatakan menunggu kejelasan jadwal latihan dari iya, manajemen PSM Makassar, iya, sekaligus bisa juga melakukan terapi di iya terapi. terapi, Hmm, iya, iya, hmm. Kalau dari pengalaman PSM yang lalu-lalu, saya ingat masih ketika M. Rahmat Samsudin, iya, mungkin ingat kan juga sempat satu musim hilang karena cedera. Kemudian kita dengar juga Rashid Bakri. Nah, sempat juga iya, selama satu musim juga menghilang dan kembali mereka iya, 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 bisa pulih, bisa iya, kembali ke performa seperti sedia kala. Nah, iya, iya. mungkin seperti apa bayangannya atau harapannya ini Bro Rahman karena melihat dari pengalaman tadi ada Rashid, ada juga Rahmat Samsudin ya, Iya, RR11 ya. Nah, kan dulu saya iya, lihat iya, dulu sempat menghilang juga satu musim juga mereka kan? iya, Iya. iya, iya, iya. Ah, dari situ mungkin sudah ada langganan terapisnya ya untuk khusus pemain Sudah, PSM. ya sudah karena kan terapi PSM ini kan ada di ini juga di Pangayoman itu sudah kerjasama juga PSM di sana sudah Mm-mm. dari 2017 kalau nggak salah. Mm-mm. Makanya saya kemarin juga sempat telepon Pak Api, Pak CEO, dia bilang ya udah ini aja apa duluan pulang biar kamu Mm-mm. bisa apa pulihkan lagi kamu punya kaki fisik kondisi jadi pas sudah gabung tim sudah siap jadi Mm-mm. makanya saya mungkin duluan balik ke Makassar untuk terapi lagi. Betul. Mungkin di situ juga sudah dikasih di saat terapi mungkin juga sudah latihan juga di situ ya, Iya, dikasihkan. ya di tempat terapi itu memang latihannya kalau dibilang lebih berat lah karena kan penguatan otot semua. Jadi kita dulu sepeda statis itu mungkin 40 menit, 30 menit lah. Habis itu penguatan otot, pokoknya sekitar 1,5 jam lah latihan penguatannya itu. Oke. Kalau tadi sempat Bro Rahman mengatakan bahwa operasinya di Makassar ya. Ya di Makassar. Oh, dengarkan bukan sama Dokter Sakti ya, bukannya? Sama dokter ini apa Andre Usman. Iya. Ya kebetulan dokter Andre Usman ini kan dulu apa kalau dibilang gurunya dulu operasi kaki kanan saya kan saya sudah 2 kali operasi nih. Betul. Sudah 2 kali operasi dulu 2008 pas saya di Persita Tangerang. Saya operasi di Jakarta di Pondok Indah. Itu nama dokternya Andre Ponto orang Manado. Kebetulan Andre Usman ini dia bilang, "Oh, itu guru saya," katanya itu. Oh, begitu ya. Iya, guru saya. Jadi dia bilang ya udah nanti dia bilang saya mau operasi kamu yang penting kamu katanya fisioterapi karena percuma kan kita dioperasi kalau fisioterapinya tidak bagus. Betul. Ya justru di fisioterapi itu yang menentukan. Betul. Iya, menentukan karena kan dokter kan cuman dia setel dia punya lutut kita di dalam itu disambung apanya. Jadi tinggal fisioterapinya tuh gimana caranya nguatin ototnya lagi, betisnya, pahanya. Betul. Artinya di pemulihannya di situ ya, Bro. Ya, Ya. makanya pemulihannya itu kalau orang cedera lutut itu paling cepat itu 6-7 bulan. Paling lama itu 1 tahun lah.
Iya. Dan alhamdulillah sekarang di tanggal besok tanggal 19 itu sudah masuk 7 bulan. Jadi kalau ini apa tes fisik untuk fisioterapi mungkin sudah bisa inilah lari bolak-balik gitu. Betul betul. Artinya dengan melihat perkembangan Bro Rahman hari ini, alhamdulillah Ya, alhamdulillah. kondisinya sudah pulih kembali. Artinya tinggal untuk mengembalikan mungkin ke Iya, stamina, semenjak ya ya, Bro stamina Rahman betul. ya. Ya, ya betul stamina. Karena kan kita seminggu aja pemain bola tidak latihan itu stamina sudah kembali nol lagi. Oh, Apalagi ini setahun lebih. betul betul. Beda dengan teman-teman yang lain ya, sudah sempat tampil ikut di Ya, Piala Menpora iya begitu ya. betul beda. Makanya kalau dibilang tertinggal sangat tertinggal, mungkin orang sudah 10 kita masih 5, 6. Makanya kalau diminta sama manajemen pulang lebih awal, kemudian Iya, beradaptasi dengan latihan, iya nanti mungkin di betul. start mulai latihan mungkin tidak terlalu kejauhan begitu ya, Bro Rahman. Iya, tidak terlalu jauh lah jarak fisiknya. Oke, kalau mungkin Iya, terkait dengan cedera pemain bola, mungkin Bro Rahman bisa membagikan pengalaman iya, bagaimana untuk mengantisipasi lah. Kita tidak karena kita tidak ingin ya namanya cedera itu kan iya, seperti halnya musibah juga ya. iya. Mungkin ada gerakan-gerakan yang sebaiknya dihindari atau apa saat bermain bola. Karena tadi seperti diutarakan sempat salah tumpuan, salah jatuh, Iya. bagaimana itu ya? Ya kita pemain bola susah sih, karena kan maksudnya itu kan gerakan tiba-tiba. Hmm, Kita nggak bisa prediksi gerakan apa yang harus dihindari, gerakan apa. Jadi itu kayak apa reaksi aja. Jadi ya. intinya sih kemarin ada fisioterapi saya waktu saya juga di Bandung, Persib Bandung, ada orang Mm-mm. Korea di sana. Dia bilang kalau mau apa biar nggak cedera misalkan perbanyak latihan fitness. Dia bilang fitness, Hmm, perbanyak fitness. Makanya kita lihat sekarang kan kayak pelatih timnas ini kalau tidak salah kebanyakan fitness sekarang dia itu. betul. Ya, jadi maksudnya pemain bola emang harus fitness, betul-betul latihan gym di tempat Ya, gym gitu. Bukan untuk memperbesar otot ya. Beda kan kalau misalnya kita betul. gym itu untuk memperbesar otot, untuk apa binargawan beda. Tapi ini Mm, kan untuk penguatan aja, untuk Dan menambah massa ototnya. betul betul. Artinya kebugaran juga dijaga di situ ya, Bro Iya, Rahman. iya, Betul. Artinya kalau sudah biasa kan apa ya? Kalau pengalaman saya kalau ikut-ikut di tur away iya, PSM dulu-dulu itu kan kalau sudah iya, bertanding besoknya itu iya, pasti latihan ringan, berenang atau ke gym iya, begitu ya. betul, Mm-mm. iya betul ya. Tapi kalau paling kalau sudah mau tanding H-1 atau H-2 mungkin gymnya itu agak dikurangi karena kan Mm. takutnya pas bertanding itu berat badan semua. Oh betul betul. Iya, Artinya dijaga di situ kondisi. iya, Jadi iya, betul. iya, Oke. Tadi kan seperti diungkapkan Bro Rahman, sebagai pemain bola kan kita tidak bisa apa ya, banyak aksi atau tindakan yang mungkin iya, tiba-tiba ya. Ya mungkin iya, tadi seperti diungkapkan kalau salah posisi jatuh, menumpu dan sebagainya. iya, iya. Mungkin dari sini pengalaman apa kira-kira yang mungkin bisa dipetik dari Bro Rahman sendiri dari 2 kali kejadian yang dialami. Ya pastinya mungkin harus lebih pintar lagi karena kan maksudnya kalau dulu kan pemain-pemain muda sekarang kan yang penting gimana cara nabrak aja ini kan itu kan Hmm, juga resiko cedera kalau ini kan orang bilang kan yang penting tabrak aja ini tapi kan harus sekarang kan sepak bola modern itu kan harus dikurang-kurangi kayak mungkin semacam seperti itu untuk menghindari cedera juga kan mungkin untuk orang lain begitu juga untuk kita mengurangi cedera jadi mungkin ya lebih pintar lagi lah gimana mungkin cara ambil bolanya atau cara mungkin pas balik badan atau apa rebut bolanya gitu. Artinya apa lebih mungkin perhitungan lebih dibuat Ya, lebih betul akurat, perhitungan. lebih Ya, tepat lebih begitu akurat. kan? Ya, ya betul lebih tepat. Betul kalau apa ya kalau dulu seingat saya waktu masih coach Robert itu jangan Ya. asal tabrak, jangan asal Ah, men-tackling seperti itu kan? ya. Betul. Makanya kan waktu Coach Robert itu jarang pemain yang sliding kan. Mm-mm. Karena karena kan apalagi kita pemain belakang ini.
Beda kan, maksudnya kalau pemain depan kan, kalau misalnya jatuh, masih ada gelandang yang halangi, masih ada back. Kalau stopper, sudah jatuh, sliding jatuh, bola lewat, kita Iya, ketinggalan pasti. betul. Kiper Mami Iya, harapan di belakang kan? iya, kiper Mami. Ya, Betul. makanya dua pelatih itu kemarin, Darije juga sempat bilang gitu, Darije, Bojan Hodak, kalau bisa pemain belakang itu, kalau memang benar-benar mau jatuh, mau apa, harus benar 100% dapat bola. Oh, jadi tidak boleh asal tebas saja begitu, Ri? Iya, ya mungkin ya yang penting inilah apa, timingnya pas. Kalau timing pas sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ragu-ragu antara dapat atau nggak dapat, nah itu yang bikin bahaya. Takutnya kita cedera. Di situ banyak pemain yang cedera, ragu-ragunya. Betul. Artinya itu seperti Bu Rahman katanya katakan ya, bahwa perhitungan lebih pintar, Iya, bagaimana dia iya, melihat, bagaimana memprediksi iya, seperti itu ya. iya. Kan Betul. orang bilang kan, kadang orang bilang main bola pakai apa? Pakai otak. Pakai otak, ya. Orang Tidak bilang kan pakai main otot bola, lagi kan? ya. Makanya di luar-luar negeri itu kan pada ini semua apa? Pintar-pintar semua. Artinya Kapan tidak, dia, iya, artinya dia kapan pakai dia, otak, dia bukan pakai iya, otot saja terus. iya, iya. Makanya di apa, kita ini Indonesia terlambat. Kalau masih umur-umur 30-an baru bisa ini dia, baru bisa apa? Bisa tahu lah, oh ternyata kalau kita begini main tidak cedera, terus tidak cepat capek. Betul. Betul. Saya melihat begitu karakter di pemain-pemain kita kalau sudah senior itu mulai sedikit apa nih, wise, Ya, bijak kan? Mulai ya, bijak bukan, bagaimana ya, dia mengambil bukan karena posisi. ya, bukan karena misalnya dia bilang sudah tua, sudah tidak bisa lari, bukan itu lagi, tapi dia tahu kapan dia bisa lari, kapan dia bisa potong bola, kapan dia bisa sliding, kapan dia bisa begitu. Kalau muda kan, dulu kan muda mau lari sana sini tidak capek apa, karena kan dia bilang, oh saya masih muda ini. Betul. Di acara Bincang Bola edisi 40, saya kan sempat mengundang Cap Zulkifli Syukur. Sempat juga saya tanyakan, gimana ini Cap? Saya memperhatikan Capsule ini sekarang saya lebih bijak, lebih banyak melihat, memantau. Kalau dulu kan kita tahu overlapping terus kan sampai ke dari pertahanan lawan. Sekarang saya harus pintar membaca karena kita tahu bahwa lini pertahanan ini juga salah satu hal yang solid yang harus kita utamakan gitu kan. Dan buktinya kan waktu di Piala Menpora kemarin, PSM salah satu tim yang minim sekali kebobolan. Iya, betul. Ya karena kan mungkin apa, disiplin posisi semua kan. Iya, betul. Ya, Bahkan karena PSM kan hanya kalah 1 kali, tidak salah ya? iya, kalau nggak salah 1 kali itu. Hanya Pas 1 kali. hanya 1 Di kali. semifinal kan? Semifinal, ya. Betul. Betul, artinya memang apa ya tadi ya, pemain senior itu pengalaman betul-betul di situ. Iya. Itulah lambatnya mungkin di Indonesia itu, lambat matang pemainnya. Pas mungkin umur 30-an ke atas baru mulai matang. Kalau mungkin di liga-liga Eropa itu 25 itu sudah dibilang matang sekali, 25 di Eropa. Betul. Artinya di situ mungkin mereka para pemain juga menyerap ilmu kepelatihan mungkin itu ya, Bro Rahman. Iya, betul. Karena kan juga kan dilihat dari misalnya kita kan juga mengerti, kita kan umur misalnya kepala 3, fisik kita gimana, tidak mungkin kita bermain maksudnya kayak umur-umur 17 tahun lagi apa gimana. Jadi ya intinya kita pakai, sekarang orang bilang pakai inilah, mikir, pakai otak gitu. Jadi kan tidak terlalu mungkin capek apa. Biasanya kan umur-umur 20-an itu kencang-kencangnya itu. Wah, betul. Ya. Masalahnya kalau orang bicara kencang-kencangnya, tapi kalau kurang perhitungan juga. Iya. Betul. Asal lari saja nanti lewat garis ternyata kan. Iya, makanya ini kan Indonesia ya itu, umur kepala 3 baru bisa matang-matangnya. Jadi sudah terlambat. Kalau di Eropa kepala 3 sudah dibilang sudah mau pensiun. Betul, usianya, dan saat itu juga mungkin dari segi permainan juga sudah matang sebetulnya. Iya. Oke, kita tahan dulu komentarnya Bro Rahman. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.
pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Tribuners, kembali lagi dengan bincang bola virtual dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan masih bersama kita Bek PSM Makassar Abdurrahman Sulaiman. Bro Rahman, Ya, mungkin di sesi ini saya ingin bertanya banyak terkait dengan kompetisi Liga 1 2021. Seperti kita dengar dan kita baca juga dari berita-berita online, dari juga di televisi, kalau PT Liga Indonesia Baru bersama dengan PSSI itu berencana melangsungkan atau menggulirkan kembali Liga 1 2021 ini ya pada 3 Juli 2021 mendatang. Nah, mungkin belum ada kepastian ya soal tanggal, tapi ini sudah diungkapkan oleh Pak Hadian Lukita ya. Saya pernah juga hadir di bincang bola virtual Pak Ahmad Hadian bahwa di awal Juli begitu. Nah, terkait dengan kompetisi, seperti apa harapan atau keinginan dari Bro Rahman kompetisi Liga 1 2021 nanti?
Ya, harapannya sih Liga 1 2021 nanti ini bisa berjalan dengan baik. Terus semoga mungkin Liga ini kan maksudnya kan jangan kayak rencana kemarin katanya ada dibilang mau kayak home turnamen Mm-mm. atau apa itu. Ya kalau bisa jangan dirubah lah kayak statuta itu ya, maksudnya liga itu tetap ya berjalan kayak misalkan home away gitu. Mungkin Hmm. ya karena kan COVID gini. Karena kan Iya, COVID mungkin PT LIB mungkin mau mempusatkan di Pulau Jawa ya. Nggak masalah sih, yang penting kan liga ini tetap berjalan dengan baik sesuai hmm. dengan protokol kesehatan yang sudah dijalani pas Betul, Piala betul. Menpora kemarin. Hmm. Oke, Bro Rahman kan sebelum ini kita tahu bahwa ada beberapa skenario ya yang diajukan Iya, atau ditawarkan. Meskipun ini masih sifatnya tentatif, baru sekedar iya, usulan iya, bahwa seperti berkaca pada pengalaman di Piala Menpora. Jadi ada iya, beberapa stadion, 4 stadion, nanti di situ iya, berkumpul beberapa klub ya, home iya, away di situ, iya, status tandang, status kandang iya, bertanding. Tapi iya. ada juga isu bisa tetap kompetisi full mungkin ke kota masing-masing. Lagian kan tidak Oh, ada penonton, begitu kan sempat diutarakan. Lagian kan iya, tidak ada penonton, jadi boleh saja kalau misalkan di kandang masing-masing tetap ada home away. Itu kalau iya, menurut atau pendapat Bro Rahman sendiri iya. seperti apa? Yang mana yang menurut tak bagus? Ya, kalau menurut saya sih mungkin kita ikutin saja kayak liga-liga sekarang tetangga kita kan, kayak Liga Malaysia, Iya. Liga Vietnam, Liga Thailand itu kan sudah menjalankan liganya dengan yang sudah dia tentukan kan, maksudnya ada home away, ada Mm-mm. kandang tandang lah kayak gitu. Iya. Sudah Mungkin ya seperti normal ya. iya, pokoknya normal ya kayak tahun 2019 ya 19. kemarin ya. Kalau bisa normal lah liganya, jangan dibuat kayak mungkin kayak home turnamen, karena kan kalau home turnamen beda lagi namanya, bukan liga namanya kalau di Hmm. home turnamen. Ya, jadi mungkin kalau memang LIB atau PSSI mau selenggarakan di satu pulau, ya nggak masalah sih. Intinya sih ya liga itu kalau bisa ya berjalan kayak biasanya, kayak 2019, Hmm. 36 pertandingan kalau nggak salah itu satu musimnya. Satu musim, iya betul. 38 Ya, berarti ya, kalau 20 38 klub. ya. Kalau Ya, sekarang kalau 18 berarti 34 pertandingan. 34 ya. Ya, Iya, 34. 34. Kecuali nanti kan kalau tahun depan kan kalau tambah ada promosi Ya, lagi kalau kan. ya. Jadi masukannya Bro Rahman adalah tetap home away seperti liga-liga di Eropa, liga di Asia Tenggara yang Iya, lain ya. iya, Kalaupun toh tidak ada iya, iya, penonton, tanpa penonton kan bisa di kandang sendiri main seperti itu di. iya, Hmm. iya, iya. Oke, terkait dengan berikutnya nih Bro Rahman. Sempat juga terlontar ada ide bahwa kompetisi Liga 1 musim 2021 nanti itu akan ditiadakan degradasi. Nah, bagaimana Iya. sendiri kalau pendapatnya Bro Rahman? Ya, kalau menurut saya sih eh, nggak adanya degradasi itu Iya. bisa pertandingan itu kayak apa ya, maksudnya nggak ada gregetnya kalau nggak ada Mm-mm. degradasi. Karena apa? Ya pemain juga kan ya santai aja pemain, karena apa? Mau kalah, menang, seri, Iya. urutan pertama, urutan terakhir juga nggak ada yang degradasi, nggak ada yang turun. Jadi Hmm. kayak pertandingannya nggak ada gregetnya gitu. Apalagi kan kita tahu kan takutnya kan ya jual-jual pertandingan kayak gitu. Kita nggak mau kalau ada kayak gitu-gitu kan. Hmm. Kayak jual-jual pertandingan. Orang kan lebih banyak masuknya di sana kalau misalnya ini dia nggak ada Hmm. degradasi. Iya ya, betul-betul juga ya, masukan juga sih sebetulnya. Ya, di situ akan menjadi tugasnya nanti PT LIB dan PSSI ini Iya, terutama ya. iya. Ya, Karena kalau saya sih pemain, maksudnya pribadi saya betul. sendiri, Mm-mm. kalau bisa ada lah degradasi. Jadi kita kan pemain juga tertantang biar Mm, keluarkan semua kemampuan kita di lapangan. betul. Artinya di situ apa ini mungkin kalau bertanding total begitu di
Iya, karena kan kita pemain, kalau kata bahasa kasarnya kan, kita ini kayak menjual diri, kata kasar ya, market, menjual diri. Jadi kita pemain itu menunjukkan kualitas kita, bermain kita. Jadi kan tahun depan itu mungkin ada klub yang mau sama kita, atau mungkin bisa-bisa karena kita main bagus mungkin gaji bisa naik, kontrak bisa naik. Betul, betul juga nih, masuk di akal juga nih usulannya Bro Rahman ya, karena di sini kan panggungnya pemain begitu Bro Rahman nih. Betul, iya, Betul. iya. Bagi menampilkan kemampuan terbaik, Iya, jadi kalau kemampuan bisa terbaik. bagus penampilan ya musim depan boleh jadi ditawar dengan harga yang berlebih atau apa. Ya. Contohnya lah di Menpora kayak gini kan, di Menpora kemarin. Betul. Pemain-pemain kita meskipun lokal semua kan banyak yang tawarin sekarang. Karena apa ya? Karena memang mainnya bagus semua. Betul. Betul. Saya sudah 2 pekan lalu dengan Cap Zulkifli, saya tanya juga begitu, Cap, ini sepulangnya dari Menpora Cup ini, Piala Menpora 2021 ini, pemain PSM banjir tawaran nih saya lihatnya, Cap. Ya betul, ya karena karena kita pemain memang kayak gitu, di lapangan itu kayak ya pasar kita di situ. Gimana kita mau nampilkan permainan terbaik supaya tim-tim yang lain bisa lirik kita. Betul. Oke. Berikutnya mungkin terkait dengan, ya tadi kan sempat disinggung Piala Menpora. Ini saya mau minta tanggapan dari Bro Rahman ini. Terkait penampilan PSM di Piala Menpora. Kita tahu kan PSM dengan materi pemain lokal, tapi tampilannya di lapangan luar biasa, bisa tembus sampai semifinal, bisa menjadi ya meskipun juara 4, tapi ini luar biasa. Hanya kalah 1 kali melawan Persija itu. Sampai merinding, merinding saya ini. Oh begitu? Iya, boleh, silakan cerita kalau begitu Bro Rahman, sampai merinding, silakan. Iya. Sekarang merinding kalau ingat-ingat lagi Menpora itu, karena meskipun saya nggak ada di dalam tim itu, kayak maksudnya hati saya pun maksudnya di tim di sana, di seperjuangan sama teman di sana. Karena apa? Kita kan sebelum mau ada Piala Menpora ini, pembagian kita sudah dianggap misalkan jadi lumbung gol. Tim cuman ikut-ikutan. Terus dia bilang tidak ada pemain asing, jadi mainnya pemain lokal semua. Ini pokoknya kalau dibilang kata-kata buat PSM ini sudah ini semua, tapi teman-teman buktikan di lapangan, karena kan di sepak bola ini di lapangan meskipun pelatih sudah catat di buku harus begini, kalau pemain tidak bisa kerjakan apa yang diinginkan pelatih, tidak bisa juga. Jadi ya bangga, apalagi waktu adu penalti itu. Aduh, sampai merinding saya tuh waktu lawan PSIS itu lolos. Sampai ini saya tuh kalau maksudnya kayak saya di dalam situ kayak ini rasanya kayak mau nangis mau karena bangga rasanya meskipun saya tidak ada di dalam tim itu. Betul. Saya pikir supporter fans PSM juga akan merasakan hal serupa itu. Ya, pasti. Ya. Mungkin juga saya kembali terkait dengan Piala Menpora itu waktu lawan Persija Jakarta di pertandingan pertama kan. Di situ kan betul-betul di semua berita juga saya perhatikan. PSM sama sekali tidak diunggulkan. Tidak ada yang unggulkan. Bahkan dibilang wah akan jadi lumbung gol ini karena betul. Persija 4 pemain asingnya, 2 pemain naturalisasi, berarti 6 orang. 6. Dari 11 pemain, 6 orang sudah orang asing ini, luar biasa kan? Wah, tapi terus kita baru kumpul berapa hari juga. Betul. Masih sempat seleksi, kalau tim lain kan nggak ada seleksi lagi. Kita ini sampai Coach Haji Batola dia bilang, aduh gimana ini katanya, kita masih seleksi pemain, tim lain sudah pembentukan tim, tapi kan Coach Haji Batola juga sudah pengalaman, sudah berapa pelatih dia, maksudnya asisten di pelatih kayak di Robert, di di Kalezi, jadi betul. Dari J, jadi dia mungkin ambil pengalaman di sana semua. Iya, seingat saya saat itu didatangkanlah pemain-pemain akademi PSM. Tapi alhamdulillah pemain akademi ini juga bisa nunjukin dia punya skill, kualitas. Betul. Amin. Karena kita punya kalau dibilang punya siri.
Iya, Itu yang itu di situ, Bro Rahman, di sirik di situ. iya, makanya setiap anak-anak apa Mm-mm. teman-teman ini mau tanding kadang cuman ditulis story apa pakai bahasa Bugis. Kalau Mm-mm. mungkin Bapak tahu bahasa Bugis, engka siri lepertaruhkan. Bah. Jadi bukan nama apa nama saja yang dipertaruhkan, tapi lambang Harga yang diri, harga harga diri, diri. Iya, betul. iya, Rasa malu harga dan diri, harga diri harus di situ. malu. Iya, makanya jadi bukan taktik lagi kemarin teman-teman itu bukan taktik lagi dia pakai. Jadi benar-benar karena siri dia punya di ininya di hatinya semua. Jadi dia bisa sampai di semifinal. Amin, amin. Mudah-mudahan ini semangat ini akan terus Iya, bersama PSM di iya betul terutama betul. nanti di kompetisi Liga 1. Amin. Iya, amin. Apalagi kalau nanti main di Pulau Jawa, wah, jauh lagi dari supporter Iya, kan. jauh Wah, lagi. mudah-mudahan itulah yang akan terus Iya. bisa terpelihara. Oke, Iya. Bro Rahman, terkait dengan pemain ya, mungkin sekarang manajemen mungkin juga lagi Iya. menimbang-nimbang terkait dengan tawaran-tawaran Iya. kontrak. Nah, Iya. dari sebagai pemain senior, mungkin seperti halnya saya 2 pekan lalu dengan Capsule Kipli juga saya Iya. bertanya. Apa kira-kira lini yang dari pandangan pribadi Bro Rahman ini yang mungkin butuh sentuhan perbaikan, butuh tambahan pemain untuk Iya. kompetisi Liga 1 mendatang? Sebenarnya sih kemarin sudah bagus komposisi semua pemain itu sebenarnya sudah bagus. Tinggal kita mencari untuk kedalamannya karena kan di liga ini pertandingan banyak kan. Betul. 34 kali pertandingan. Jadi takutnya pemain yang inti-inti mungkin cedera, nanti pemain yang ganti dia itu mungkin takutnya tidak siap, bukan tidak siap, tapi mungkin takutnya jauh di bawah level yang pemain inti. Jadi makanya kemarin kita lihat tim-tim kayak Persija, kedalaman timnya itu bagus sekali. Jadi mau main inti cadangan, jadi pelatih pun tidak susah ini. Biar tutup mata pelatih itu nunjuk bilang, masuk ganti ini. Betul. Jadi PSM ini mudah-mudahan maksudnya semua di lini ini setara lah semua kualitasnya. Jadi masih butuh beberapa pemain lagi begitu Bro Rahmandi? Ya betul, masih biar kedalaman tim lah, biar kedalaman tim ini lebih kuat lagi. Sebenarnya sudah bagus kemarin kombinasi pemain muda sama pemain senior. Tapi kan harus ada juga pemain-pemain yang berpengalaman, mungkin ada beberapa harus ada pemain berpengalaman yang untuk bisa membantu pemain-pemain muda lagi. Betul. Karena kita tahu juga mungkin ya pemain muda kan tidak langsung serta-merta bisa dikasih starter begitu Bro Rahman ya. Iya, harus mungkin ada belajar lagi mungkin di seniornya atau apanya, lebih banyak belajar. Oke, terkait dengan pemain asing ini Bro Rahman. Kita tahu PSM kan tanpa pemain asing kemarin di Piala Menpora dan di kompetisi Liga 1 2021 mendatang itu kan rencananya baru sebatas William Jean Pluim yang selalu disantarkan akan tetap bertahan. Adakah mungkin kalau pendapat pribadi lagi dari Bro Rahman, ada lagi pemain asing yang dibutuhkan kira-kira? Ya kalau dilihat sih ya mungkin kayak tahun-tahun kemarin lah mungkin untuk mengisi kota pemain asing itu, tapi kita juga harus mencari pemain asing untuk mengangkat tim. Jangan sampai pemain asing yang mungkin kita datangkan setara sama pemain lokal. Kalau bisa ya 2-3 tingkat lah dari pemain lokal, jadi bisa mengangkat tim. Ya paling ya di pos-pos itu kayak tahun-tahun kemarin mungkin striker, gelandang, stopper gitu. Satu-satu minimal diwakili begitu di? Iya. Artinya kalau tidak ada pemain asing yang bisa lebih bagus dari pemain lokal, ya lebih tidak usah mungkin begitu di? Iya. Kalau pemain asingnya datang sama saja kualitas pemain lokal, percuma. Mending pemain lokal saja kan, jadi sudah ketahuan dia mau kerja keras. Oke, terkait lagi mungkin kompetisi Liga 1 mungkin sudah jelas pendapat Bro Rahman terkait dengan PSM juga. Mungkin ke pribadi coba ini Bro Rahman. Ini kan
kita tahu juga nih Lebaran ini mungkin Iya, luar konteks dari kompetisi ini. Bro Rahman kan di Medan besok iya, ada acara di ke Medan. Makassar. Insya Allah. Berarti belum pulang kampung ke Sidrap ini di Belum. Belum. kapan ada rencana? Ya, insya Allah kalau misalnya insya Allah besok pulang ke Makassar, lihat dulu jadwal fisioterapi. Kalau misalnya kan biasanya fisioterapi itu kadang minggu libur itu. Jadi mungkin kalau bisa saya Sabtu pagi saya fisio, siangnya saya berangkat ke Sidrap, mungkin Senin pagi atau ini baru balik ke Makassar. Ya paling 1 hari lah di Sidrap itu. 1 hari 2 hari lah di Sidrap. Yang penting bisa ketemu lah sama keluarga. Ngomong-ngomong di mana di Sidrapnya? Di Pangkajen yang di tengah kota, di dekat jam kota. Pangkajen di betul. Kecamatan Maritengah. Berarti nih hobi ngasuh paleko ini Bro Rahman ini di. Bisa nanti kalau ke Sidrap bisa makan ini ngasuh paleko. Tapi ada nanti kalau ini ada keluarga juga di Makassar sekarang itu dia. Di Antang jualan nasi paleko dia. Oh begitu, di mana di Antang? Ya. Saya tinggal di Antang soalnya. Oh tapi dia baru ini dia. Kemarin saya baru tahu kalau ada keluarga tinggal di sana, makanya baru sekali ke sana di dekat apa lupa pokoknya. Tidak jalannya susah ini, tidak tahu jalannya yang penting. Di Perumnas ya, di mana di Perumnas? Ya daerah itu Perumnas itu. Oh, saya kira ada. Iya kalau di Perumnas kan Manggala kan sebetulnya itu juga salahnya kalau orang di Makassar bilang Antang. Antang itu kan sebenarnya kelurahan, kecamatannya Manggala kan. Iya. Kalau di daerah Perumnas di sana kan Perumnas Manggala sebetulnya, tapi karena sudah terstigma mungkin Antang begitu kan. Iya. Ya, nanti kalau ini, insya Allah kalau ini nanti suruh dia bikin. Soalnya dia ada jualan juga di sana. Oh begitu. Iya. Kan beda, paleko Sidrap itu sama paleko Pintrang itu beda. Kalau ini kan Pintrang kan keluarga dari bapak. Pintrang. Luar biasa ini sudah bisa bedakan juga paleko Sidrap dengan Pintrang karena bertetangga ini kan. Iya. Kadang cara masaknya beda, pokoknya itu beda-beda cara masaknya. Mungkin bumbunya langsung dikasih masuk semua. ada yang ayamnya dulu di ini ya. Betul. Masalah di selera toh. Iya, cocok. Iya. Jangan sampai di Medan kita juga masak nasi paleko ini, Bro Rahman. belum pernah. Oh, belum pernah. Soalnya saya palekonya itu paleko ayam. Kalau paleko itu tidak. Saya tidak makan paleko itu. Kenapa beda? Tidak. Pernah saya mau ini bukan karena ini kan, maksudnya waktu saya mau seleksi timnas. Timnas itu bagaimana ceritanya? Malamnya saya makan bebek kan? Iya. Malamnya saya makan bebek. Ada 4 potong kalau nggak salah itu. 4 potong bebek. Ya, bukan 4 ekor toh? Halo? Bukan 4 ekor bebek toh? Bukan 4 potong. Ayam 4 potong saya makan, malamnya kok panas telapak kaki saya nih. Iya panas. Tiba-tiba besoknya ngilu-ngilu semua di persendian. Saya bilang mati saya nih. Tidak bisa saya nih berangkat ke mana nih seleksi timnas ini. Waktu memang sudah di Makassar 2018 kemarin itu. Zamannya Robert. Oh, ada panggilan di situ seleksi di. Iya, waktu mau persiapan AFF itu, yang Bima Sakti. Terus pagi-paginya saya langsung ke ini stadion yang sudah diratakan. Oh, begitu di situ. Terus saya ke stadion yang sudah diratakan, keliling jogging 10 kali. 10 kali, pokoknya gimana caranya biar keluar keringat. Pas sudah keluar keringat semua, baru enak semua, ngilu-ngilu, hilang. Berarti bikin panas kakinya Bro Rahman ini dan makan bebek. Makanya sampai sekarang dibikinin sama itu keluarga paleko ayam.
betul betul. Ayam kampung apalagi kan bagus juga kan. Iya, memang ya ayam kampung ya. Kalau bebek mungkin terlalu banyak tulangnya, Di. Terlalu banyak tulangnya. Kalau ayam enak banyak dagingnya. Iya, betul betul. Oke. Mudah-mudahan nanti Bro Rahman bisa menjenguk juga di kampung halaman. Kalau di Sidrap masih siapa saja di sana? Masih ada kakek nenek kah atau om tante apa siapa? Semua sih. Cuman di rumah tinggal bapak aja kan, ibu udah nggak ada. Jadi kakak ada juga di sana. Kakak satu di Makassar. Jadi tinggal bapak di Sidrap sama kakak yang pertama. Kakak yang kedua di Makassar juga. Di Makassar, Di. Oh, berarti bungsu kita Di. Iya, bungsu. Abang saya juga itu sering dulu dipanggil sama ini, main bola sama wartawan. Ada timnya kan, wartawan kalau nggak salah itu, PWI ya? Oh, betul. Ada PWI memang. Iya, ada tim. sering dipanggil. Betul, karena memang ada juga perhelatannya itu antar PWI seluruh Indonesia juga. Betul. Iya. Oke, Bro Rahman, tidak terasa kita bincang-bincang ini bersama dengan Tribuners di ruang virtual. Tidak terasa sudah 1 jam. Wih, sudah lewat kayaknya ini. Sudah 1 jam. Seru juga ternyata, betul. Ya, harus insya Allah harus dilanjutkan nanti di Makassar nih sambil makan palako. Amin. Siap. Oke, mungkin kita akhiri bincang virtual kita pada bincang bola virtual pada sore hari ini dengan Bro Abdurrahman Sulaiman. Kita doakan juga Bro Rahman Sulaiman bisa segera pulih, kembali ke performa terbaiknya dan bisa bergabung dan bisa kembali menampilkan penampilan terbaik bersama PSM di kompetisi Liga 1 musim 2021 mendatang. Amin. Oke, Tribuners, kita tutup. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya mengharapkan pada Tribuners selalu menegakkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan yang penting adalah memakai masker. Saya Arifudin Usman, pamit dari ruang virtual kita hari ini. Kita jumpa pada event virtual berikutnya. Saya sekali lagi kepada Bro Rahman, terima kasih banyak Bro Rahman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Kepada Tribuner semuanya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, masih dalam hari raya ini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan PSM Makassar nanti bisa tampil semakin tereng di kompetisi Liga 1. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM. Ewako. Mantap Bro Rahman. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih,
nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.